Saudara-saudariku yang terkasih, saya sekarang sedang di depan Basilika Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia, sekitar pukul 9 malam ketika saya ambil video ini. Pukul 9 malam waktu Roma, Italia. Setelah Bapak Paus wafat tadi pagi, sekitar pukul 7 lewat 35 menit, banyak sekali orang berdatangan. Dan Anda lihat, walaupun sudah pukul 9 malam waktu Roma, tapi banyak sekali orang berdatangan di depan Basilika Santo Petrus, Vatikan. Mereka datang untuk berdoa bagi arwah Bapak Paus Fransiskus. Apalagi Bapak Paus Fransiskus ini sangat dekat dengan orang miskin, orang terpinggirkan, dan memperhatikan mereka yang sakit. Saudara-saudariku yang terkasih, barangkali Anda pernah mendengar istilah sede vacante. Sede vacante itu bahasa Latin yang artinya adalah tahta lowong. Sede artinya tahta, vacante artinya lowong. Berarti sede vacante adalah tahta lowong. Ketika seorang paus wafat atau seorang uskup diosesan wafat, maka tahta lowong. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, berkaitan dengan wafatnya Bapak Paus Fransiskus ini, berarti tahta Roma atau tahta kepausan menjadi lowong. Baik kalau kita membaca ya kanon 335 di dalam kitab hukum kanonik. Di situ kurang lebih dikatakan apabila tahta Roma lowong, berarti tahta kepausan lowong atau terhalang, maka tidak boleh ada suatu hal pun yang diubah di dalam kepemerintahan seluruh gereja. Namun diikuti aturan khusus berkaitan dengan tahta lowong kepausan tersebut. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, tentu saja pertanyaannya, kalau begitu, siapa yang menjalankan kepemerintahan selama tahta lowong itu atau selama belum terpilih paus yang baru? Nah, memang di dalam dokumen yang lain, yaitu Konstitusi Apostolik Universi Dominici Gregis, yang artinya adalah gembala seluruh kawanan domba Tuhan, dikatakan kurang lebih di situ bahwa kolegium para kardinal berwenang untuk menjalankan pemerintahan ya gereja, tetapi hanya dalam hal-hal praktis ya, dalam hal-hal sehari-hari, dan juga kolegium para kardinal itu hanya untuk mempersiapkan pemilihan paus berikutnya. Tetapi mereka tidak boleh mengubah apapun yang sangat substansial. Berarti yang sangat substansial itu yang tidak boleh diubah. Berarti selama tahta lowong tidak ada uskup baru yang diangkat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tidak ada juga ya perubahan dikasteri ya. Tidak ada perubahan dikasteri. Dikasteri itu semacam departemen atau kementerian di Kuria Roma di Vatikan. Tidak boleh ya, tidak boleh ada perubahan itu, dan tidak boleh ada pembentukan yang baru. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Saudara-saudara yang terkasih, juga di dalam Konstitusi Apostolik Universi Dominici Gregis ditegaskan bahwa semua kepala dikasteri, ya, prefek dan anggotanya berhenti dengan wafatnya paus atau tahta lowong atau tahta terhalang. Tapi ada pengecualian. Kardinal Camerlengo, yaitu ya kepala rumah tangga kepausan, terus menjalankan tugasnya. Jadi dia tidak berhenti. Lalu yang kedua, yang tidak berhenti adalah mayor dari Penitenseria Apostolik. Itu juga menjalankan ya tugasnya untuk seterusnya. Dia tidak berhenti. Jadi itu saudara-saudara yang terkasih yang perlu ya. Ciao. Ciao. Halo.
Come va? Bene, tu? Bene? Sì, Ma ti ho bene. visto, Sì, alla Gregoriana non ti vedo mai. oh ya, perché nella biblioteca. Ma io sono sempre nella biblioteca, Ma mamma mia, ogni giorno. nel angolo, piccolo angolo. Dove? Io mi Eh, metto sopra. oh ya? Sì, Oh ya? sì. Oh, jauh. Non è tempo. Ok, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Con fratello Gianmari. Marie-Pierre. Gianmari P. Grazie mille, grazie mille. Parlatore. Sì, 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 ciao, ciao, ciao. Tadi saudara-saudara yang terkasih itu teman saya, sama-sama sedang studi doktoral hukum gereja di Universitas Gregoriana Roma, Italia. Saya kembali ke topik saya tadi. Jadi yang tidak berhenti hanya Kardinal Camerlengo, yaitu kepala rumah tangga kepausan, dan Mayor Penitensiaria Apostolik. Nah, Penitensiaria Apostolik itu merupakan tribunal ya gerejawi yang berkaitan dengan forum internum atau tata batin atau berkaitan dengan dosa. Jadi penitensiaria ini masih terus menjalankan tugasnya, apalagi kalau ada dispensasi yang mesti diberikan terhadap mereka yang punya dosa berat. Saudara-saudariku yang terkasih, ada beberapa yang bertanya kepada saya tidak lama setelah Paus wafat. Pertanyaannya begini, selama Tata Lowong ya, atau selama belum terpilih Paus yang baru, lalu bagaimana di dalam doa syukur agung, di dalam perayaan Ekaristi, siapa yang disebut? Karena biasanya di dalam doa syukur agung itu kita sebut, jadi pastor yang memimpin perayaan Ekaristi itu menyebut nama Paus dan nama uskup, juga rohaniwan. Nah, siapa yang disebut? Nah, karena Paus sudah wafat, maka tidak perlu disebut nama Paus, cukup disebut ya nama uskup di masing-masing keuskupan ya, dan juga tetap disebut ya rohaniwan kalau disediakan di dalam teks doa syukur agung itu. Jadi sementara di Roma, Italia ya, karena Paus merupakan uskup Roma ya, uskup keuskupan Roma, maka yang disebut adalah cukup ya bersama dengan seluruh para uskup dan para presbiter. Presbiter itu para imam. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Saudara-saudariku yang terkasih, penjagaan di sini cukup ketat ya, ada banyak polisi dan juga tentara. Kita berharap bahwa para kardinal akan memilih Paus yang baru yang memimpin gereja universal. Kita mendoakan supaya Roh Kudus sungguh-sungguh bekerja. Dan sekali lagi, marilah kita berhimpun di dalam doa untuk kedamaian arwah dari Bapak Paus Fransiskus. Salam dari Roma, Italia. Tuhan memberkati. Amin.